Film ini dibuka dengan adegan seorang mbah-mbah yang ditemani anaknya serta seorang arkeolog setempat yang menyusup ke dalam piramida kuno peninggalan suku Maya. Awalnya sang arkeolog enggan melanjutkan karena tindakan itu jelas pelanggar hukum. Tetapi setelah diiming-imingi bayaran sebesar $250 juta membuatnya tergoda. Setelah berhasil masuk ke dalam piramida, sang arkeolog meminta bayaran. Namun yang ia dapat justru kematian mengenaskan. Jiwanya disedot melalui ciuman mematikan oleh si nenek yang ternyata memiliki kekuatan supranatural mengerikan. Harsh, don't you think? Scene kemudian beralih ke kota kecil perbatasan Texas, di mana kita diperkenalkan dengan sosok Charlie Clark, seorang bujang tua dengan rutinitas hidup yang membosankan. Ia bekerja sebagai pemimpin cabang dealer mobil yang sepi pembeli. Namun di balik kesehariannya yang datar, Charlie diam-diam menjadi maskot pertarung jalanan. Dengan mengenakan kostum meleketet yang tampak tak nyaman di bagian selangkangannya, dengan kostum itu ia menjuluki dirinya sebagai Grand Ghost dan menjadi pendamping sekaligus mentor bagi Marco, saudara angkatnya yang tangguh sejak kecil. Dalam salah satu laga, Marco dengan mudah mengalahkan lawannya yang bertubuh besar. Setelah pertandingan itu, Charlie dan Marco nongkrong santai di angkringan sambil ngobrol tentang Karina, saudari sambung mereka, serta mimpi buruk berulang yang terus menghantui boboknya tiap malam. Have you talked to Karina? Try this, eat clean, maybe it'll go away. Okay, me la cuidas. Yeah. Dos más para él, por favor. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seorang wanita misterius tengah membuntuti Charlie hingga ke rumahnya. Keesokan harinya, Charlie kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Namun mendadak ia mendapat kabar bahwa cabang dealernya bermasalah dan membuat kantor pusat berencana mengambil alih serta memecat seluruh stafnya. Di tengah keputusasaan, Karina datang membawakan kabar dari mbah mereka yang bernama Lanana. Mbah Lana memintanya menjemput Charlie. Namun belum sempat banyak bicara, tiba-tiba mereka diserang oleh 3 orang misterius. Karina pun menunjukkan kemampuannya dalam bela diri dan menggunakan kekuatan supranatural berwarna biru untuk melindungi Charlie dan melarikan diri. Setibanya di rumah Mbah Lanana, Charlie terkejut mendapati Marco juga berada di sana. Ia marah karena merasa selama ini Marco menyimpan banyak rahasia. Mbah Lanana pun menjelaskan bahwa ribuan tahun lalu para dewa memberikan umat manusia sebuah batu hijau penuh kekuatan. Batu itu mampu membuka gerbang menuju energi maha dahsyat. Namun karena bahayanya, batu itu harus dijaga oleh 3 pelindung, yaitu Lanana, kakaknya dan adiknya. Mereka dikenal sebagai trio cahaya pertama. Namun adik Lanana menjadi tamak, ingin menandingi para dewa, dan akhirnya menyalahgunakan batu itu. Mbah Lanana dan kakaknya mencoba menghentikannya. Sayangnya sang adik yang saat itu tengah mengandung, akhirnya karena tak tega, adiknya tak dibunuh dan hanya disegel di dalam kuil tersembunyi. Kini anaknya yang bernama Drake telah dibebaskan dan menjadi ancaman besar. Satu-satunya harapan untuk menghentikannya adalah membentuk trio cahaya baru, dan Charlie tak punya pilihan selain ikut ambil bagian bersama Marco dan Karina. Sayangnya sebelum percakapan itu selesai, Drake beserta 3 pengikutnya datang menyerang. Beruntung Mbah Lanana menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membuka jalan agar mereka bisa kabur.
Setelah berhasil melarikan diri, Chelly, Karina, dan Marco tiba di sebuah tempat persembunyian rahasia yang dilindungi oleh perisai supranatural. Di tempat aman itu, Chelly kembali mempertanyakan peran dirinya dalam kekacauan besar ini. Bahlanana pun akhirnya menjelaskan bahwa semua mimpi buruk yang dialaminya selama ini bukanlah halusinasi, melainkan potongan kenangan nyata. Saat masih kecil, Chelly pernah terbangun di tengah malam dan tanpa sengaja menyaksikan pertarungan sengit antara Bahlanana dan Lechusa, sang adiknya. Dalam pertempuran itu, Chelly memberanikan diri untuk menangkis serangan Lechusa demi menyelamatkan Bahlanana, hingga tubuhnya terpental dan tewas. Beruntung Bahlanana berhasil mengalahkan Lechusa dan menggunakan kekuatan batu hijau untuk menyelamatkan Chelly. Karena tubuhnya bisa menyesuaikan diri dengan energi batu tersebut, Chelly pun ditakdirkan menjadi bagian dari trio cahaya generasi baru. Namun kini ancaman yang lebih besar telah muncul. Lechusa berhasil menemukan lokasi piramida suku Maya yang berfungsi sebagai portal kuno, tempat di mana kekuatan batu Zamrud bisa dipindahkan sepenuhnya kepada Drake. Jika itu terjadi, dunia akan berada di ambang kehancuran total. Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan mempersiapkan Chelly, Marco, dan Karina yang menjadi trio cahaya yang baru dan melatih mereka untuk membangkitkan kekuatan sejatinya. Untuk itu, mereka pun dilatih oleh 3 master dari berbagai aliran ilmu bela diri. Marco belajar dari Master Hung, ahli kungfu yang tegas. Karina mendapat pelatihan dari Tuan Ken, pakar bela diri modern yang disiplin. Sementara Chelly ditugaskan pelatih dengan Master Gin, seorang pendekar eksentrik spesialis jurus mabuk. Sayangnya, latihan bersama Master Gin terasa aneh dan menyiksa bagi Chelly. Bahkan ia terpaksa tidur bersama sang guru yang sebagai proses latihannya itu. Have to sleep in here again? Hey. Keesokan harinya, Karina menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kapasitas daya tampung kekuatan batu yang berbeda-beda, seperti halnya power bank. Oleh karena itu, proses adaptasi Chelly akan membutuhkan waktu. Chelly pun kembali berlatih bersama Master Hung. Walau kemampuannya masih jauh dari kata siap, ia tetap gigih dan tak menyerah. Sementara itu, di sisi gelap, Lechusa mulai bergerak menembus tempat persembunyian Chelly dan kawan-kawan. Ia mengirim salah satu anak buah Drake yang bernama Moneyes, sosok dengan kemampuan khusus yang mampu menembus pelindung supranatural. Malamnya, Moneyes berhasil menyusup dan mencuri batu hijau yang sangat vital. Chelly pun mencoba menghadapinya, namun karena kekuatannya belum berkembang sempurna, ia dengan mudah dikalahkan. Di hari berikutnya, kondisi Bahlanana melemah drastis karena terpisah dari batu tersebut. She needs to rest now. Won't be able to use her powers. The connection to the stones. Di tempat lain, Lechusa memberitahu Drake bahwa batu itu tidak akan berfungsi tanpa keberadaan Bahlanana, menandakan bahwa rencana besar mereka belum sepenuhnya berhasil. Keesokan harinya, latihan terus dilanjutkan. Marco mulai frustasi karena Chelly tidak kunjung bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Master Gin pun menjelaskan bahwa secara fisik Chelly sebenarnya sudah siap, namun mentalnya belum mampu menyatu dengan kekuatan tersebut. Marco pun teringat bahwa Chelly hanya percaya diri saat mengenakan kostum Green Ghost meleketet miliknya. Physically, he's ready. Why did he lose, Jin? What stupid custom? Sementara itu, di waktu yang sama, Karina terlihat kecewa. Ia mempertanyakan sikap Chelly saat serangan Moneyes. Mengapa ia tidak membangunkan mereka semua agar bisa melawan bersama? Kekecewaan itu menambah beban mental Chelly yang semakin hari semakin berat.
Di malam harinya lagi, Charlie mabuk dan diliputi rasa hampa. Ia teringat masa kecilnya saat ditinggal orang tuanya yang bercerai. Merasa hidupnya tak diinginkan dan tumbuh dalam ketidakpastian. When the end of the world's at stake. Paginya, ia ditemukan dalam kondisi teler di tengah ladang oleh Master Gin. Sang guru kembali mengingatkan bahwa sudah waktunya bagi Charlie untuk menyiapkan hati dan pikirannya. Sebab hanya dengan kesiapan mental penuh ia bisa menyatu dengan Karina dan Marco sebagai trio cahaya yang utuh untuk menyelamatkan dunia. Will suffer. Your failure thing was a waste of time. You were abandoned when you were young. Namun ketika Charlie kembali ke rumah dan berkumpul bersama yang lain, ia justru menyampaikan keputusannya untuk menyerah. Ia merasa tidak sanggup menanggung beban ini. Bahlanana pun hanya bisa pasrah, menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada Charlie. Meski hatinya sedih, Charlie kini benar-benar pergi. Tapi sebelum beranjak jauh, Master Gin mencoba menahannya dan meyakinkan bahwa kekuatan besar memang sudah tertanam dalam dirinya. Meski begitu, Charlie masih belum percaya pada dirinya sendiri dan tetap memilih pergi. I have no idea what you're playing with. I'll show you crazy. Tak lama setelah kepergian Charlie, serangan besar pun terjadi. Drake datang. Untungnya Master Ken dan Master Hung sudah bersiaga. Pertarungan sengit pun pecah, namun situasi berubah ketika Lechusa datang membantu putranya. Dengan kekuatan supranaturalnya, kedua master yang tangguh itu pun akhirnya tumbang. Now grab my sister. On in that little heart of yours. Keesokan paginya, Karina dan Master Gin mendatangi Charlie di dealer mobil miliknya. Mereka membawa kabar buruk bahwa Master Ken dan Master Hung telah dikalahkan, sedangkan Bahlanana kini telah diculik. Ini menjadi pertanda bahwa ancaman besar bagi umat manusia benar-benar telah dimulai. Di malam harinya, Charlie tampak diliputi kegelisahan. Ia teringat akan Bahlanana, satu-satunya keluarga yang merawatnya sejak kecil. Nasihat sang embah pun kembali terngiang. Bahlanana menyampaikan meskipun tidak semua keluarga tumbuh dengan baik, kita tetap bisa menciptakan keluarga baik versi kita sendiri. Kata-kata itu akhirnya menggerakkan hati Charlie untuk tumbali. Ia pun mengenakan kostum Grand Ghost khasnya yang berketat. Sementara itu di sana, Lechusa dan Drake telah memulai prosesi pemindahan kekuatan batu hijau. Sesampainya di lokasi, Charlie dan tim langsung terlibat pertarungan sengit melawan para anak buah Drake. Setelah berjuang mati-matian, mereka berhasil menembus ke ruang utama. Tepat saat Drake tengah menyergap kekuatan batu. Disitulah pertarungan besar tak terelakkan. Master Gin muncul membantu, namun ia tumbang di tangan Lechusa. Untungnya, Bahlanana berhasil bangkit dan untuk sementara melumpuhkan adiknya, memberi kesempatan bagi Charlie untuk maju. Kini Drake telah menguasai kekuatan batu sepenuhnya. Master Gin dalam sisa tenaganya mendorong Charlie untuk percaya pada kekuatan diri sendiri. Kali ini, dengan kostum Grand Ghost meleketot miliknya, Charlie benar-benar percaya diri. Pertempuran final pun terjadi. Dengan bantuan Karina dan Marco yang mengunci gerakan Drake, Charlie akhirnya menghantam dengan kekuatan penuhnya. Ia kini berhasil membangkitkan kekuatan sejatinya. Drake pun berhasil dikalahkan dan batu kembali berada di tangan yang tepat. Namun tak lama kemudian, ruangan mulai runtuh. Master Gin memerintahkan yang lain untuk keluar, sementara ia mengorbankan dirinya untuk menyegel kekuatan batu agar tidak jatuh ke tangan yang salah.
Di akhir film, kini dealer mobil Charlie terlihat kembali hidup. Ia bermain bisbol bersama para pegawainya. Berkat perubahan strategi yang menerapkan nilai kekeluargaan dan kerjasama tim, bisnisnya kini bisa bangkit kembali. Dari seorang bujangan biasa, Charlie kini tumbuh sebagai sosok pemimpin dan pahlawan. Bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk keluarga kecil yang ia bangun sendiri di circle kerjanya, menjadi bos baik hati untuk karyawannya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Green Ghost and the Master of the Stone. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.